Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif di pertemuan 6 ya, di Bootcamp Scriptwriting. Nah, di pertemuan 6 ini saya akan membahas cara membagi pembahasan menjadi beberapa poin. Oke. Nah, materi pertama kita akan membahas tentang menentukan poin-poin kunci yang akan dibahas. Gitu. Oke, kita awali dengan studi kasus dulu. Nah, sebuah perusahaan bernama Xtech menentukan poin-poin kunci untuk dibahas. Sehingga Xtech berhasil menyusun presentasi bisnis yang fokus dan meyakinkan. Poin-poin kunci mulai dari visi perusahaan hingga strategi pemasaran, membantu menciptakan narasi yang koheren dan memudahkan audiens untuk memahami serta terlibat dalam rencana perusahaan. Keberhasilan Xtech dipengaruhi oleh implementasi rencana strategis yang diperkuat oleh pengorganisasian materi yang terstruktur. Nah, selanjutnya adalah tujuan menentukan poin-poin kunci. Nah, poin-poin kunci tersebut menjadi tulang punggung dari pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Di sini ada 4 cara atau 4 tujuan menentukan poin-poin kunci. Oke, yang pertama ada ketepatan fokus. Ya. Jadi, menentukan poin-poin kunci membantu menjaga fokus presentasi atau tulisan agar tidak terlalu tersebar-sebar gitu fokusnya. Jadi, ini memastikan bahwa audiens atau pembaca dapat dengan jelas memahami pesan apa sih yang lagi kita sampaikan gitu. Jangan sampai si skripnya ini berisi hal-hal yang di luar dari fokusnya ya, atau fokus yang lagi dibahas gitu. Oke, selanjutnya adalah memudahkan pemahaman. Nah, ini poin-poin kunci yang tadi kita tentukan itu berfungsi sebagai panduan bagi audiens atau pembaca. Nah, dengan merinci ini, inti dari setiap topik atau ide, presentasi atau tulisan menjadi lebih mudah dipahami. Gitu. Jadi, kita harus rinci nih, intinya apa di setiap topik atau ide. Nah, presentasi atau tulisan nantinya akan menjadi lebih mudah dipahami oleh penonton. Gitu. Oke, selanjutnya ada daya ingat yang baik. Nah, tujuan dari menentukan menentukan kunci-kunci adalah kebanyakan orang ya atau manusia cenderung lebih mudah mengingat informasi yang disajikan secara struktur gitu. Nah, poin-poin kunci membantu menciptakan struktur yang mudah diingat gitu, atau memudahkan daya ingat manusia. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kepersuasifan. Gitu. Nah, poin-poin kunci yang kuat dapat meningkatkan kepersuasifan presentasi atau tulisan. Mereka membantu meyakinkan audiens atau pembaca tentang relevansi dan urgensi dari materi yang dibahas. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi mengidentifikasi poin-poin kunci ini. Nah, ini ada 5 ya strateginya. Yang pertama ada menentukan tujuan komunikasinya dulu. Gitu. Maksudnya apa nih? Apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens atau pembaca. Nah, identifikasi pesan utama yang ingin kita sampaikan gitu. Selanjutnya ada analisa materi dan atau ide pokok ya. Nah, kalian harus melakukan analisis terhadap materi atau ide pokok yang akan dibahas. Lalu identifikasi konsep atau informasi yang paling penting dan relevan. Selanjutnya ada menggunakan mind mapping. Ya, mind mapping ini fungsinya adalah membantu kita memvisualisasikan urutan atau struktur-struktur dari presentasi yang ingin kita gunakan gitu. Nah, itu juga kita akan terbantu oleh visualnya. Ya, jadi makin mudah lagi mengingat. Udah mah dia terstruktur dan bentuknya adalah poin-poin dan itu divisualisasikan. Lalu selanjutnya ada menggunakan metode pengorganisasian. Nah, gunakan metode pengorganisasian seperti pengelompokan atau pengklasifikasian untuk mengidentifikasi poin-poin yang serupa atau saling terkait. Ya, misalnya contohnya ada biota hutan gitu ya. Jadi di hutan, jadi gini, misalnya ada alam atau tentang alam bumi gitu. Jadi bumi itu terdiri dari laut dan hutan. Nah, nanti laut itu punya hewan, di dalam itu ya ikan-ikanan gitu ya, terumbu karang dan segala macam. Di hutan juga ada hewan-hewan, misalnya pohon dan hewan-hewan lainnya yang tinggal dalam hutan. Nah, itu kan ada
ketersinggungan tuh atau keterkaitan antara hewan yang di laut dan hewan di hutan, yaitu sama-sama hewan gitu, atau sama-sama makhluk hidup lah istilahnya. Nah, selanjutnya ada melibatkan rekan atau mentor. Nah, ini diskusikan materi dengan rekan atau mentor untuk memastikan keabsahan gitu atau ketepatan dari isi materi tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas contoh penerapannya dalam presentasi bisnis. Nah, yang pertama tujuan perusahaan nih, untuk mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan pendek perusahaan. Yang kedua, analisis pasar, yaitu menjelaskan hasil analisis pasar yang mempengaruhi strategi perusahaan. Itu bisa juga untuk inovasi produk, memperkenalkan produk atau layanan inovatif yang menjadi fokus pengembangannya. Yang keempat, kita bisa buat untuk rencana keuangan, menyajikan rencana keuangan yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Ya, kita bisa pakai chart gitu ya, pakai grafik dan visualisasi lainnya gitu untuk menyajikan rencana keuangan. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Gitu. Kita bisa menetapkan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai target pasar. Nah, kesimpulannya, dalam menentukan poin-poin kunci yang akan dibahas adalah langkah kunci dalam membangun presentasi atau tulisan yang efektif. Gitu ya.